Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. أحبتي وأبنائي الطلبة, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan taufik dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibbati wa abnai at-talabah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala kita bersama-sama akan mengambil pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran penting yang terdapat dalam sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang bernama Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, wasiat-wasiat salaf untuk para pemuda. Siapa di sini yang pemuda, angkat tangan? Satu-satunya ikut angkat tangan dulu. Min wasaya as-salaf li syabab. Yang enggak angkat tangan berarti enggak pemuda, merasa tua. Ya. Yang enggak angkat tangan berarti merasa tua ya. Baik. Perhatikan. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Karena melihat realita yang ada saat ini, baik di negeri kita yang tercinta atau mungkin di tempat-tempat lain, usia-usia muda ini adalah usia-usia yang sangat genting, yang menjadi penentu apakah sebuah negara, seluruh dunia ini bisa baik ataukah tidak. Patokan utamanya terletak pada para pemudanya. Para pemuda yang senantiasa terbimbing oleh agama, yang dekat kepada agama, merekalah yang menjadi penentu apakah sebuah negara atau mungkin lingkup yang lebih kecil dari itu bisa baik atau tidak. Itu tergantung pada pemuda. Dan di dalam agama Islam itu sangat memberikan perhatian yang sangat besar kepada usia-usia muda, kepada para pemuda. Sehingga ini yang menjadi perhatian pula oleh para ulama-ulama salaf.
Maka dari itu yang akan dicantumkan nanti itu adalah wasiat-wasiat para salaf, para ulama-ulama salaf kepada para pemuda. Bagaimana pemuda seharusnya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jauhi. Di sana ada wasiat-wasiat para ulama yang sangat baik untuk kita fahami, bisa dicatat, kemudian bisa kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kalian-kalian, para santri-santri sekalian yang sangat dekat dengan ilmu agama. Setiap hari menghafal Al-Quran, menghafal-hafal hadis dan lain sebagainya. Sangat dekat dengan ilmu agama. Sudah tentu sebagai seorang pemuda harus lebih mencerminkan adab dan akhlak seorang muslim. Baik. Metode pengajaran yang kita ambil pada kesempatan kali ini tidak dengan cara membaca kitab sebagaimana yang telah lewat-lewat. Kalau membaca kitab nanti ada yang membaca, kemudian kalimat per kalimat kita ambil faidahnya. Karena waktu yang kita miliki singkat dan ini hanya sekali pertemuan, dan wallahu a'lam mudah-mudahan nanti ada pertemuan-pertemuan lain jika ingin dibaca secara lengkap. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya mengambil pelajaran. Jadi nanti Ustadz akan menyebutkan wasiat-wasiat, kesimpulan wasiat dari setiap wasiat yang dicantumkan di dalam kitab ini. Bisa kalian tuliskan, kemudian Ustadz akan bacakan beberapa wasiat-wasiat atau pesan-pesan dari ulama salaf. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 15 wasiat, tapi paling tidak ada beberapa wasiat-wasiat yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa kita praktikkan dalam keseharian kita. Baik. Ahibbati wa abna'i at-talabah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama adalah definisi pemuda. Definisi pemuda. Apa itu pemuda? Siapa yang bisa mendefinisikan atau mengartikan apa itu pemuda? Pemuda adalah seseorang yang berada di usia muda. Pemuda adalah seseorang yang berada di usia muda. Pemuda adalah seseorang yang berada di usia muda. Nah, batasan usia muda di sini para ahli bahasa berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan antara 15 tahun sampai 30 tahun. Ada yang sudah mencapai 15 tahun? Ahmad, Waman, Rafi Ikhbar, Syabab, Ridha. Yang belum disebut pemuda atau apa ini? Baik. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa pemuda antara umur 15 tahun sampai 30 tahun malam yablugh alaihi syaib, yang belum beruban. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan min sinnit tasi'ah asyar, dari umur 19 tahun sampai 30 tahun, atau antara 30 sampai 40 tahun, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi patokannya adalah usia muda, hanya saja berbeda-beda pendapat. Usia muda disebut muda itu pada usia mana sampai mana. Di sini ada berbeda-beda pendapat. Ustadz, kalau bisa nggak dijadikan patokan merasa muda, Ustadz? Siapa yang merasa muda maka dia pemuda. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Mungkin ada orang-orang yang sudah usia lanjut tapi jiwanya masih jiwa pemuda. Bisa apa tidak? Mungkin saja. Semangat-semangat pemuda agar lebih banyak manfaat yang bisa dikeluarkan. Baik. Ahibati wa abna'i at-talabah, jadi buku wasaya min wasaya salaf lisyabab ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, yang berjudul
tulisan Arabnya min wasaya salaf ya lisyabab, min wasaya salaf lisyabab. Kita tuliskan judul buku bahasa Arabnya. Nah, ini bukunya. Min wasaya as-salaf lisyabab. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Sedikit tentang penulis. Nama beliau adalah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Uthman Al-Abbad Al-Badr. Ustaz ulangi. Profesor Dr. Abdul Razzaq uktub bil Arabiyah lakana ahsan. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Abdul Muhsin bin Hamad bin Uthman Al-Abbad Al-Badr. Dan beliau ini adalah putra dari ulama senior ahli hadis kota Madinah zaman ini yang bernama Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberkahi amal beliau dan memudahkan langkah-langkah beliau dalam kebaikan-kebaikan. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ini beliau menimba ilmu dari banyak masyayikh. Di antaranya adalah ayah beliau sendiri. Karena ayah beliau sendiri adalah ulama besar. Ya, ulama besar, dan alhamdulillah ustadz dan beberapa yang lainnya yang sempat mengenyam pendidikan di kota suci Madinah sempat duduk di majelis-majelis beliau. Dan itu adalah sebuah kenikmatan bisa duduk di majelis besar para ulama. Dan beliau hafizahullah ta'ala memiliki banyak buku-buku karangan. Di antaranya adalah yang akan kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Baik. Apa tanggapan penulis? Dalam hal ini siapa penulisnya? Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala tentang pemuda. Nah, kita sedikit akan membaca bagaimana sih tanggapan penulis tentang pemuda. Kenapa beliau sampai menulis buku ini dan dijadikan sebuah judul khusus tentang pemuda. Baik. Beliau mengatakan, "Fala yakhfa anna marhalatasy syabab marhalatun muhimmatun jiddan." Fala yakhfa laisa bi khafi anna marhalatasy syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan li'annaha marhalatul quwwah wan nasyat li'annaha marhalatul quwwah wan nasyat wa suhulatul harakah wa quwwatul a'dha wa salamatul hawas bainama idh kabara al insan tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwah. Artinya, biar bisa difahami semua, bukan satu hal yang samar bahwa usia muda itu adalah fase. Marhalah tadi bukan diartikan jenjang ya, tapi dia fase ya. Bukan jenjang pendidikan, tapi fase. Fase yang sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia. Karena usia muda itu adalah fase yang prima. Yang prima, tahu prima?
sedang semangat-semangatnya, punya kekuatan, nasyat, punya energik, ya. Wa suhulatul harakah, aktif. Apa buktinya Ustaz? Mau bukti pemuda itu punya suhulatul harakah? Buktinya adalah dinding-dinding yang bolong-bolong di pesantren ini. Aktif sekali. Nah. Betul apa betul? Betul apa betul? Benar. Nah, para pemuda tuh gitu. Suhulatul harakah, aktif sekali. Santri itu nggak bisa dibiarkan di waktu kosong, kecuali dia akan mencari kegiatan. Yang faham memanfaatkan waktu, maka dia gunakan untuk kebaikan. Dia suka bergerak, manfaatnya mending main bola, main basket. Tapi ada yang mungkin uji kekuatan dengan tembok, ya. Dan semisal akhirnya bolong-bolong. Itu bukti sebenarnya. Kalian rasakan sendiri bagaimana usia-usia muda tuh fase suhulatul harakah. Suhulah sahal, harokah gerakan, aktif sekali, ya. Wa quwwatul a'dha, a'dha artinya a'dhaul jasad, anggota badan, kuah, punya kekuatan. Ya, ketika latihan silat kalau mukul lebih kuat, ya. Ustaz baru ikut sekali sudah dapat 2 jurus, ya, jurusan tangkis dengan jurusan mukul. Nah, mungkin pukulan orang yang berusia tua dengan yang muda beda. Ya. Wasalamatul hawas. Wasalamatul hawas itu seluruh indranya masih secara umum normalnya masih sehat. Kalau yang usia tua terkadang dari duduk mau bangkit saja, salah sedikit encok. Kalau yang muda mungkin bisa split, bisa macam-macam, ya, kuat. Ya, berbeda dengan seseorang yang sudah menua, maka kekuatannya turun dan melemah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, waqad aulal Islam hadhil marhalata ihtimaman khasan wa ri'ayatan 'azimatan wa ja'atin nusus muakkidatan 'ala 'idhami sya'ni hadhil marhalah wa ahammiyatiha faqad hatha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mubadarah lightimamiha wal hadar min idha'atiha. Maka kata beliau, karena pemuda ini memiliki sebab-sebab yang menunjukkan dia sangat urgen untuk dijaga, untuk dibimbing, untuk diarahkan, maka Islam ini memprioritaskan fase muda dengan kepedulian khusus. Jadi diperhatikan secara khusus. Dalam Islam, para pemuda ini diperhatikan secara khusus dengan perhatian yang sangat besar. Terbukti apa? Banyak nas-nas baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan, ya, yang menunjukkan betapa besar dan pentingnya fase muda. Dan banyak hadis-hadis atau motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan para pemuda untuk berlomba-lomba atau dalam memanfaatkan waktu atau usia muda dengan baik. Nah, kita akan bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis dalam muqaddimah beliau tentang Islam begitu memperhatikan para pemuda. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang pria, pemuda. Apa bunyi nasihatnya? Mungkin sudah sering didengar, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah 5 hal sebelum 5 hal. Ya, pergunakanlah 5 hal sebelum 5 hal. 5 hal tersebut apa? Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, masa sehat sebelum masa sakit. Yang ketiga,
kaya sebelum miskin. Yang keempat, waktu kosong sebelum sibuk. Ya, ketika waktu kosong tidak bisa beramal, tidak bisa melakukan kebaikan, ya. Dan apalagi ketika waktu sibuk. Yang waktu kosong saja tidak bisa, bagaimana ketika waktu sibuk? Maka ketika ada waktu banyak kosong, maka manfaatkan untuk hal kebaikan. Kemudian yang akhir, wa hayataka qabla mautik. Apa artinya? Hayataka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ada yang menarik dalam hadis ini. Di akhir hadis Nabi mengatakan kehidupanmu sebelum kematianmu. Dalam kehidupan pasti ada fase-fasenya, termasuk fase muda, betul? Kehidupanmu sebelum kematianmu. Itu ada fase muda. Kenapa di awal hadis disebutkan masa mudamu sebelum masa tuamu? Bukankah masa muda termasuk dalam fase kehidupan? Kenapa tidak hanya cukup 4 saja yang disebutkan hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu, yang mana masa muda juga termasuk di dalamnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan masa muda diistimewakan karena memiliki peran penting dan lebih ditekankan dalam agama Islam untuk dimanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, bahkan dalam hadis lain disebutkan di antara yang akan ditanya pada hari kiamat kelak adalah syababihi fima ablah, tentang usia mudanya untuk apa dipergunakan. Jadi usia-usia saat ini yang masih merasa muda, setiap detiknya itu akan diminta pertanggungjawaban untuk apa mereka memanfaatkan usia mudanya, untuk ketaatankah atau untuk kemaksiatan. Nah, berdasarkan dalil-dalil di atas dan tentunya masih ada dalil-dalil lainnya, para ulama salaf terdahulu itu sangat memperhatikan pemuda. Para ulama salaf itu sangat memperhatikan para pemuda, baik dari kalangan para sahabat atau setelahnya. Dan itu terbukti. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan apabila beliau melihat para pemuda. Abu Sa'id Al-Khudri melihat para pemuda. Di situ tiba-tiba beliau menyampaikan sesuatu, memotivasi para pemuda. Karena ini fase-fase yang sangat penting untuk dijaga dan dibimbing. Beliau mengatakan, dan ini pernah disampaikan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau memanggil para pemuda dengan wasiat Rasul? Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar apa? Agar memperhatikan para pemuda. Oleh karena itu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu melihat para pemuda, beliau mengatakan, "Marhaban biwasiyati Rasul, biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis wa an nufhimakumul hadits fa innakum khulufuna wa ahlul hadits ba'dana." Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami agar melapangkan majlis bagi kalian. Makanya para pemuda itu dilapangkan, dibukakan waktu selebar-lebarnya, majlis sebanyak-banyaknya agar mereka bisa datang ke majlis ilmu. Makanya di Masjid Nabawi mau belajar apa? Fikih ada, akidah ada, tafsir ada, lengkap. Karena itu berdasarkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar melapangkan majlis-majlis. Para pemuda nggak ada lagi alasan sulit untuk belajar, enggak. Justru kita diperintahkan, diwasiatkan untuk membuka, melapangkan majlis, sehingga mereka datang dan duduk. Mau belajar ini ada, mau belajar ini ada, mau belajar ini ada, mau menyelesaikan kitab ini ada, ya, mau menghafal Quran sampai selesai dulu ada. Dan itu yang kita cita-citakan. Dan itu adalah wasiat Nabi SAW agar memudahkan para pemuda untuk belajar. Tinggal para pemudanya lagi memanfaatkan waktu tersebut dan majlis tersebut untuk belajar. Kemudian juga diperintahkan wa an nufhimakum al hadits,
Kita diwasiatkan, kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, agar memahamkan kepada kalian hadis, agar kalian faham hadis. Kenapa? Fa innakum khulufuna wa ahlul hadis ba'dana. Karena kalian adalah penerus kami dan ahli hadis setelah kami. Tidak menutup kemungkinan ada di antara kalian yang akan menggantikan ustadz di sini untuk mengisi dan memberikan ceramah kepada santri-santri berikutnya. Mungkin dari angkatan tertinggi, angkatan 1, kelas 9, terus belajar, masuk ke Universitas Islam Madinah, Allahumma amin, lulus datang ke sini, menjadi kepala sekolah, marhalah mutawassithah, marhalah tsanawiyah, atau bahkan mungkin mengganti pimpinan pesantren Intan Ilmu. Karena semuanya akan berganti, usia terbatas. Manusia punya jatah hidup di muka bumi ini sesuai dengan ketetapan Allah. Kita nggak tahu kapan meninggal dunia. Kalian ini pengganti. Ya, kalian yang akan meneruskan pesantren ini. Siapa di sini yang bercita-cita, Ustadz saya akan mengabdikan diri di pesantren? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Arjan, Masya Allah. Dio, siapa lagi? Mas Muka, Zaki, Masya Allah. Man? Rizqan, Masya Allah. Aina sebut tasik? Rafi Ikhbar, Masya Allah. Bas? Jihad, Jauza, Al-Farizki, Alif, Abel. Karena kalau bukan kalian siapa lagi? Misalkan ya, contoh. Yang menjadi penerusnya mungkin orang luar. Ngerti nggak dia dengan Intan Ilmu? Sebagaimana kalian mengerti. Seluk-beluknya, bagaimana pesantren Intan Ilmu mendidik kedisiplinan, kerapian, kebersihan, sedetail-detailnya. Kalian yang paling ngerti. Makanya kalian yang paling pantas meneruskan pesantren ini. Ini nggak cuma sebentar, nggak cuma lulus selesai. Ini panjang terus, seperti pesantren-pesantren senior yang ada di Jawa sana. Itu yang penerus-penerusnya juga mantan santri di situ. Bahkan dari awal mereka bercita-cita. Ya, saya setelah lulus dari pesantren, kuliah, nanti saya kembali lagi. Dan sebagian banyak teman-teman Ustadz sekarang sudah kembali ke pesantren Ustadz sana. Jadi punya jabatan ini, jabatan. Padahal dulunya duduk seperti ini. Ya, maka oleh karena itu, itulah Islam mewasiatkan untuk meluaskan. Kalian penerus, kalian adalah para penerus. Maka dari itu kita sangat berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dan memudahkan dalam pendidikan kalian. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan, ketika menyambut seorang pemuda, beliau sembari mengatakan, "Ya ibna akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin. Fa innaka in tansarif 'alal yaqin ahabbu ilayya min an tansarif 'ala syak." Wahai putra saudaraku, apabila kamu ragu tentang suatu hal, maka tanyakan kepadaku sampai engkau betul-betul faham. Di sini ada pelajaran. Kalau kalian enggak faham pelajaran, tugasnya apa? Bertanya. Bertanya sampai betul-betul faham. Jangan sampai, dulu ada teman Ustadz itu luar biasanya, beliau tidak akan tidur malam kecuali pelajaran hari ini telah difahami dengan baik. Dulu Ustadz punya teman seperti itu ketika di pesantren. Jadi dia setelah belajar di kelas, ada beberapa poin yang tidak difahami. Mungkin kalau bertanya di kelas bersama Ustadz dibatasi dengan waktu, atau tidak bisa ketemu Ustadz. Dia kejar teman-teman yang lebih pintar. Ini apa maksudnya? Dia tidak akan tidur di malam hari kecuali dia berusaha telah memahami semua pelajaran pada hari itu. Ya. Maka dari itu pesan beliau, engkau berpaling dalam kondisi faham, yakin, terbebas dari keraguan, itu lebih diutamakan daripada berpaling dalam kondisi banyak keraguan-keraguan. Jangan biarkan keraguan, ketidakfahaman itu menumpuk dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai menjelang PAS baru wah ternyata banyak PR-nya, masih banyak yang belum difahami. Nah, ini ada pelajaran atau nasihat penting, ya. Dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan bahwa para ulama salaf itu perhatian
perhatian betul kepada para pemuda. Baik, itu beberapa tanggapan dari penulis tentang para pemuda, yang mana menunjukkan pemuda ini memiliki peranan penting, ya, peranan penting dalam segala hal. Untuk memajukannya, untuk memakmurkannya, itu pemuda memiliki peranan penting. Baik, kita akan menyebutkan beberapa wasiat-wasiat. Beberapa wasiat-wasiat para salaf yang beliau hafizahullah ta'ala tuliskan di dalam kitab ini. Jadi kesimpulan ini Ustadz simpulkan, ya, Ustadz simpulkan sendiri di balik wasiat-wasiat yang dituliskan. Jadi kita tidak metode membaca, tapi wasiatnya Ustadz simpulkan dan Ustadz sampaikan agar memudahkan kalian untuk menulisnya. Wasiat yang pertama yang bisa diambil, atau pelajaran yang bisa diambil dari wasiat yang pertama ini adalah manfaatkan waktu muda dengan memperbanyak ketaatan. Nah, itu pesan yang bisa diambil dari wasiat yang pertama itu adalah manfaatkan waktu muda dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wasiatnya ini dari Amr As-Sa'bi atau As-Sabi, ya. Amr As-Sabi. Beliau mengatakan, "Ya ma'syar syabab, igtanimu. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Wa inni la aqra'ul baqarah fi rak'atin wa inni la asumu ashhural hurum wa thalathata ayyam min kulli syahr wa itsnain wal khamis." Beliau berpesan, dan ini di antara ulama-ulama salaf berpesan kepada para pemuda, wahai sekalian para pemuda, manfaatkanlah, igtanimu, manfaatkanlah. Maksudnya apa? Manfaatkan waktu muda. Karena betapa sedikit malam yang melewatiku. Setelah beliau memotivasi para pemuda agar memanfaatkan waktu muda mereka, beliau kemudian menceritakan pengalaman beliau sebagai seorang pemuda, agar bertujuan juga memotivasi yang lain, memberikan qudwah, memberikan teladan. Beliau mengatakan, qallama tamurru bilailah, betapa sedikit malam yang melewatiku, melainkan aqra'u fiha alfa ayah, melainkan saya membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran setiap malam. Setiap malam membaca 1000 ayat. Kemudian wa inni la aqra'ul baqarah fi rak'ah, saya juga membaca Al-Baqarah setiap rakaat. Membaca surat Al-Baqarah setiap rakaat. Setiap rakaat, ya, surat Al-Baqarah. Kemudian wa inni la asum ashhural hurum, dan aku berpuasa di bulan haram, bulan-bulan haram seperti saat ini, dan insyaallah akan dikaji malam nanti. Dan beliau senantiasa berpuasa 3 hari di setiap bulannya, atau disebut dengan ayamul bid, wal itsnain wal khamis, puasa Senin Kamis. Jadi masa-masanya betul-betul dimanfaatkan untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pula ada dari Amr bin Maimun, diriwayatkan bahwa beliau berjumpa dengan salah satu sahabatnya dan beliau pun mengatakan, laqad razaqani Allah al-barihata minas salah kadza wa razaqani minal khairi kadza. Sungguhnya kemarin Allah Ta'ala mengaruniakan kepadaku kemampuan untuk mengerjakan sholat ini dan kebaikan itu. Ini beberapa contoh bagaimana para ulama salaf terdahulu memanfaatkan waktu dan usia muda mereka untuk ketaatan. Ustadz, di situ kan mereka sepertinya menceritakan amal baik mereka. Boleh apa enggak? Yang pertama menceritakan saya seperti ini, saya seperti ini. Yang kedua menceritakan saya sholat malam. Boleh apa tidak?
Bukankah itu bisa menjerumuskan seseorang kepada riya, Ustaz? Sehingga boleh nggak sih? Jika kita merasa aman dari terjerumusnya kepada riya, dan juga ada niatan untuk memberikan pendidikan kepada orang lain, maka boleh. Contoh, seorang ayah kepada anak. Seorang ayah kepada anak. Seorang ayah boleh mengatakan abah, abi, bapak, apa lagi? Dan seterusnya, malam tadi alhamdulillah sholat tahajud sekian rakaat. Yang mana dia menceritakan kepada anaknya. Kira-kira mungkin gak ayahnya ini riya kepada anaknya? Rata-rata ayah menceritakan kepada anaknya dalam rangka apa? Mendidik. Itu boleh, ya. Itu boleh. Tetapi kalau seandainya menceritakan itu, misalkan antara teman, nah ini bahaya. Ketika ada kemungkinan jatuh kepada riya, maka lebih baik ditinggalkan. Atau kepada orang yang dihormati. Seseorang kepada orang dihormati, ini juga bahaya. Karena ingin biar dipuji. Nah, tetapi kalau seandainya dalam rangka memberikan pendidikan, maka tidak masalah. Intinya wasiat yang pertama tadi apa? Memanfaatkan waktu usia muda dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para pemuda sepatutnya, selayaknya selama mereka mempelajari agama, baca hadis, baca Quran, ada keutamaan amalan, mengerjakan ini dan ini dan ini, mereka lah orang yang nomor satu dalam melaksanakannya. Mereka adalah orang yang nomor satu dalam melaksanakannya. Karena aktif, punya kekuatan untuk bisa melaksanakan segala macam syariat Islam. Baik yang sunnah, apalagi yang wajib. Itulah usia muda. Maka wasiat yang pertama adalah apa tadi? Manfaatkan usia muda dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan segala macam ketaatan. Segala macam bentuk ketaatan, segala macam bentuk ibadah. Siapa yang bisa menjelaskan apa definisi ibadah? Ibadah, apa itu definisi ibadah? Syafiq. Mumtaz, mi'ahlak. Sebuah kata, sesuatu yang mencangkup di dalamnya berupa perkataan, perbuatan, yang mana perkataan dan perbuatan ini umum. Tetapi ketentuannya dicintai dan diridhai Allah. Baik yang nampak atau yang tersembunyi. Perkataan apa saja, perbuatan apa saja. Selama kedua hal ini dicintai oleh Allah Ta'ala, dan itu dibuktikan dengan adanya dalil, maka disebut sebagai ibadah. Oleh karena itu, ya, kalau tidak salah sudah Ustaz sampaikan, ibadah itu dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah apa? Ibadah Mada ya Irwan? Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua. Mahdhah wa ghairu mahdhah. Apa itu Ustaz? Mahdhah, ghair mahdhah. Kita akan jelaskan sedikit ya tentang macam ibadah. Mahdhah itu secara sederhananya adalah ibadah yang disebut sebagai ibadah pada asalnya. Ibadah yang disebut sebagai ibadah pada asalnya, ditetapkan sebagai ibadah pada asalnya, dan itu dibuktikan dengan dalil, sehingga dia punya tata cara tertentu, waktu-waktu khusus, jenis-jenis khusus. Itu disebut dengan ibadah apa? Mahdhah. Ibadah mahdhah. Contohnya apa Ustadz? Ada yang bisa mencontohkan? Sholat, itu mahdhah. Puasa, dari awal
kita sudah tahu itu ibadah. Karena ditetapkan oleh syariat, dia adalah ibadah. Dan tata caranya khusus, waktunya khusus dan gak sembarangan. Gak bisa main perasaan, Ustadz sholat ini kan ibadah yang baik, ana ingin menambah sholat subuh menjadi 10 rakaat. Karena baik sholat itu Ustadz. Sholat zuhur ditambah menjadi 20 rakaat. Nah, sholat tahajud Ustadz, mau ana wajibkan Ustadz. Dia main perasaan, bisa apa tidak? Enggak boleh. Ibadah mahdhah harus didasari dengan dalil. Adapun ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang asalnya dia bukan ibadah. Asalnya dia bukan, tetapi apa? Kebiasaan, aktivitas, hanya saja bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Contoh apa Ustaz? Minum. Dia akan bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Tata cara sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ketika meminum dan mendapatkan kekuatan dari minum tersebut, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan saat itu bernilai ibadah. Nah, para pemuda dalam memanfaatkan waktu untuk ibadah adalah dalam memanfaatkan waktu muda untuk ketaatan, semua jenis ketaatan. Ustadz, belanja di ahlan bisa dapat pahala apa tidak? Makan makanan di ahlan bisa dapat pahala apa tidak? Bisa. Diniatkan, tata cara yang dilakukan harus dengan cara-cara yang disyariatkan, maka semua akan dinilai sebagai ibadah. Main bola bisa dapat pahala apa tidak? Yang punya hobi futsal, yang punya hobi berenang, bisa berenang di sini? Bisa insya Allah. Banyak-banyak doa. Itu semua yang hobi itu bisa dinilai ibadah. Nah, para pemuda memanfaatkan waktu dengan ketaatan dengan segala macam jenis ibadah, baik yang ada tata cara khususnya atau tidak. Yang kedua, wasiat yang kedua, selektif dalam mengambil ilmu. Para pemuda harus selektif dalam mengambil ilmu. Hal ini berdasarkan wasiat dari Anas bin Sirin ketika beliau sakit. Beliau berpesan kepada para pemuda. Pesannya adalah ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Unzuru mimman ta'khuduna hadzal hadits. Hadhil ahadits fa innaha min dinikum. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda, dan perhatikanlah dari siapa kalian mengambil hadis, karena sesungguhnya hadis itu bagian dari agama kalian. Belajar, menimba ilmu itu bagian daripada agama. Kenapa pemuda disuruh untuk betul-betul selektif dalam menimba ilmu? Ingat, pemuda dia punya semangat dan punya rasa penasaran terhadap hal-hal yang menarik baginya. Punya power untuk bisa menggerakkan sebuah massa. Ya. Bisa merubah seseorang yang tadinya malas menjadi rajin. Itu semua ada pada pemuda. Bayangkan kalau seandainya pemudanya salah jalan, memiliki pemahaman wal'iyadzubillah terorisme misalkan, itu bahaya. Makanya hati-hati dalam menimba ilmu agama. Ketika diisi terus dengan hal-hal yang menyimpang, bahaya. Ya. Terutama yang sudah mencapai usia-usia jenjang tsanawiyah, SMA, perkuliahan. Maka dari itu berdasarkan cerita-cerita yang ada dari kawan-kawan, itu rata-rata yang banyak sekali mudah dipengaruhi untuk terjerumus kepada jalan-jalan menyimpang itu para pemudanya. Sementara orang-orang yang sudah tua itu biasanya lebih berhati-hati atau lebih punya komitmen dan prinsip. Sementara yang muda itu lebih terkadang mengedepankan emosionalnya. Wah, ini yang paling semangat saat ini, yang paling ini. Makanya kalau pemuda salah jalan, bahaya, sangat berbahaya.
Ya. Maka dari itu pesan yang kedua ini adalah selektiflah dalam mengambil ilmu. Ilmu itu bagian daripada agama. Bisa dimulai dengan selektif dalam memilih tempat pendidikan. Ya. Cari tempat-tempat pendidikan yang di dalamnya betul-betul yang diajarkan adalah Al-Quran, yang diajarkan adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga selektif dalam memilih guru. Apakah guru ini punya akidah yang menyimpang ataukah tidak? Dan hal seperti ini juga kalian sebarkan dan kalian tanamkan kepada keluarga. Kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi para pemuda, harus betul-betul selektif dalam mencari ilmu. Ingat, salah jalan, salah mengambil, itu menjadi kesalahan yang sangat fatal. Ya, akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Baik. Ada perkataan yang lainnya, dan ini diantara wasiat salaf juga terkait hal ini. Dikatakan inna min ni'matillahi 'ala syab an tansaka an ayyu akhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Sesungguhnya di antara karunia Allah kepada seorang pemuda adalah apabila dia hendak beribadah, maka ia mencari sahabat ahlu sunnah yang dapat membawanya kepada sunnah. Itu nikmat. Kalian pilih mana? Pilih dapat sahabat baik yang membimbing kalian kepada kebaikan, atau dapat mobil Alphard. Pilih mana? Pilih sahabat baik yang selalu membawa kalian kepada kebaikan, atau pilih mobil Alphard? Wah, ini mobil Alphard nih kayaknya menggoda, Ustaz. Ingat, sahabat baik, punya sahabat baik ya, berbeda dengan teman. Ustaz katakan sahabat dengan teman berbeda. Sahabat baik itu mendapatkannya adalah sebuah kenikmatan tiada tara. Dengan punya sahabat baik, kalian tidak hanya mungkin punya mobil Alphard 1, tapi bisa 2, 3, 4. Karena dia akan mengarahkan kepada bahkan mungkin lebih baik daripada itu. Tapi kalau dengan harta dunia, dia akan habis, akan rusak, akan sirna. Tapi kalau sahabat baik, mungkin kalian pada titik kebangkrutan pada saat itu, tapi sahabat baik akan telepon. Antum di mana? Antum sekarang kerja apa? Ana barusan bangkrut dari pekerjaan saya. Ikut ana. Ana punya perusahaan besar. Itu bisa jadi saat ini persahabatan yang kalian pupuk saat ini, kita nggak tahu. Ya. Ada sebagian yang setelah lulus kuliah bingung kemana dia harus melangkah. Tapi sahabat baiknya yang senantiasa mengarahkan, membimbing kepada kebaikan akan mencari. Dan akan terlalu terhubung komunikasinya sampai mereka tua. Itu nikmatnya mendapatkan sahabat baik. Ibadah akan terbimbing, akan terarahkan. Ustaz, saya pernah melakukan kesalahan, sahabat saya yang mengingatkan. Itu. Sahabat bukan justru malah memprovokatori untuk melakukan keburukan. Enggak, sahabat. Tinggalkan yang seperti itu. Tapi kalau sahabat yang mengarahkan kepada kebaikan, menasehati kepada kebaikan, jaga itu. Jangan dilepaskan. Ya. Dekati dan bersahabatlah dengannya. Nah, ini juga bagian daripada selektif. Seorang pemuda harus selektif dalam mencari ilmu dengan kepada siapa dia mendapatkan atau kepada siapa dia berteman. Amr bin Qais juga mengatakan, inna syab la yansha'u fa inna athar an yujalisa ahlal ilm kada an yaslam wa inna ma la ila ghairihim kada yaqab. Sesungguhnya pemuda itu pasti tumbuh berkembang. Maka pengaruh apabila ia bermajelis dengan para ulama berpeluang membuatnya selamat. Namun apabila dia condong kepada selain ulama, maka berpotensi besar dia mengalami kerusakan. Baik, pesan yang kedua tadi apa? Selektif dalam mencari ilmu. Yang ketiga, masa muda adalah cerminan masa tua.
Masa muda adalah cerminan masa tua. Mungkin sebagian kalian penasaran, Ustadz, nanti masa tua saya dihabiskan dengan apa ya? Sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan kebiasaan kalian di masa muda. Tidak akan jauh berbeda dengan kebiasaan kalian di masa muda. Kecuali yang di masa muda buruk, dia ingin berubah menjadi baik. Tapi kalau tidak pernah berusaha untuk menjadi baik di masa mudanya, nanti masa tuanya akan sama. Makanya ada sebagian, kenapa enggak taubat, kenapa enggak belajar, kenapa enggak menimba ilmu, kenapa enggak memperbanyak ibadah sekarang di masa muda. Ada sebagian pemuda mengatakan, muda itu masanya foya-foya. Ya, muda, foya-foya, tua masuk surga, mimpi. Ada sebagian beranggapan demikian. Nanti ibadahnya nanti masa tua, Ustaz. Enggak akan bisa, masa tua sama. Ya. Kecuali yang dia bertaubat dan kembali kepada jalan. Tapi kalau tidak ada demikian, masa mudanya itu cerminan masa tuanya. Kalau sekarang kalian disibukkan dengan hafalan Quran, dan itu adalah sebuah kenikmatan, mudah-mudahan ketika masa tua mungkin cerminannya akan seperti itu. Dan kalian akan tanamkan dan tularkan kepada anak-anak kalian. Ya, tidak akan berubah dan tidak akan pernah jauh. Yang menjadi kebiasaan di masa muda, maka masa tuanya juga sama. Oleh karena itu, ada pesan dari Malik bin Dinar, beliau mengatakan, innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada para pemuda atau terdapat dalam usia muda. Sehingga ketika kita menanamkan kebaikan-kebaikan di masa muda, mudah-mudahan ini menjadi cerminan kita nanti di masa tua. Tapi kebalikannya, kalau seandainya di masa mudanya ditanamkan dengan hal-hal yang tidak baik, maka masa tuanya sama. Ya. Maka pesan yang ketiga adalah masa muda cerminan masa tua. Ya. Maka biasakan hal-hal yang baik agar masa tua kalian. Kalau ketika masa muda dimasuki dengan hal-hal yang berbau dunia, harta, itu saja. Seperti ada yang baru masuk di bangku-bangku sekolah sudah berpikir, nanti saya lulus pesantren kerja apa ya? Jadi pengusaha apa? Sudah orientasi dalam otaknya adalah dunia, menghasilkan duit, menghasilkan uang, itu saja. Maka nanti dia akan tidak bisa terbimbing ketika di masa tua. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Bukan berarti hari-hari kalian menghafal Quran, kemudian kelak tidak akan mendapatkan uang. Allah justru akan memudahkan langkah-langkah yang dekat dengan agama Islam, yang dekat dengan ibadah, yang dekat dengan ketaatan. Ya, maka manfaatkan usia muda dengan baik, karena di dalamnya banyak kebaikan jika ingin didapatkan. Orang yang ibadah di usia muda berbeda dengan orang yang ibadah di usia tua. Dia akan lebih banyak, lebih sering, lebih lama. Karena masa muda, masa yang memiliki kekuatan dan seterusnya. Yang keberapa? Yang keempat, habiskan masa mudamu dengan ilmu. Isi baik-baik masa muda dengan ilmu. Ini masa-masa yang memang kalian sedang perlunya ilmu, ya, sedang butuhnya kepada ilmu. Boleh aktivitas lain yang menunjang, tapi prioritas utama di masa-masa saat ini adalah ilmu. Jangan tergiur dengan yang ada yang di luar. Dan Ustadz pastikan ketika kalian tergiur dengan apa yang ada di luar yang memalingkan kalian dari ilmu, suatu saat kalian akan menyesal. Mungkin tidak kalian rasakan di awal-awal, tapi suatu saat akan menyesal. Dan itu sering kali ketika terjadi diskusi dengan beberapa jamaah dalam kajian, beliau mengatakan, dulu saya tidak belajar Ustadz, saya baru sadar sekarang pentingnya belajar. Baru beliau mau belajar, baru mulai mempelajari Al-Quran. Ya, ada sebagian yang baru mulai membaca tahsin. Kalian tahsin sekarang. Ada sebagian yang baru tahsin itu sudah umur
sekitar 40-50 tahun, baru tahsin. Ya. Baru mulai mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran benar. Maka kalian yang sudah berada di pintu atau berada dalam lingkup ilmu, jangan sampai keberkahan ini atau nikmat yang Allah berikan ini kalian lepaskan dengan tergiur hal-hal yang ada di luar. Ustaz pastikan belum menyesal saat ini, tapi mungkin kalian akan menyesal di kemudian hari. Bersabarlah. Bersabarlah. Seberat apapun yang dirasakan saat ini, sesulit apapun, dengan segala macam aturan, dengan segala macam tugas, beban dalam menimba ilmu agama, tapi itu semua adalah ibadah yang harus kalian titi, yang harus kalian jalankan, dan harus bersabar di atasnya. Pasti kalian akan memanen setelahnya. Pasti akan kalian panen setelahnya. Ya, pahami ini baik-baik. Jangan pernah tergiur dengan apa saja yang ada di luar-luar sana. Apalagi ketika liburan. Biasanya nih kalau sudah liburan, pulang ke rumah, boleh megang handphone bagi yang punya, ketemu dengan kawan-kawan sekolah lama. Wah, ini anak pesantren nih, dapat apa di pesantren? Nah biasanya tuh biasanya mulai goyah. Aduh, enaknya di luar ya. Bisa megang HP terus, langsung mulai di pesantren nih, nggak betah, abi pengen. Jangan, sabar, harus sabar. Itu cuma godaan-godaan sesaat. Jangan sampai dengan tergiur dengan godaan tersebut kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya, manfaatkan banyak-banyak dengan ilmu di usia-usia saat ini. Baik, diriwayatkan ada salah seorang ulama salaf, ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah keluar rumah, sedangkan saat itu banyak yang berada dekat pintunya. Para murid-murid berada di dekat pintu rumah beliau. Yang pada akhirnya Sufyan mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha." Wahai para pemuda, bersegeralah di dalam keberkahan ilmu ini. Karena sungguhnya kalian tidak tahu apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan darinya atau tidak, sehingga kalian bisa saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Kita tidak tahu, tidak terasa. Coba kalian kembali di tahun awal ke pesantren ini, bandingkan dengan yang saat ini. Nah, ini untuk santri-santri baru, bedakan ketika kalian baru menginjak atau baru masuk ke bangku sekolah sekarang dengan yang mungkin nanti ketika kalian naik ke jenjang yang berikutnya. Bedakan kualitas ilmu yang kalian miliki, pemahaman kepada ilmu yang kalian miliki. Jika kalian mendapatkan manfaat dari itu, menunjukkan bahwa itu sebuah keberhasilan. Tapi kalau seandainya kalian menganggap bahwa selama ini nggak ada apa-apanya, itu berarti membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Ya. Oleh karena itu dalam mengikuti semua program-program yang ada pesantren, manfaatkan semaksimal mungkin. Contoh sederhana ya, silat setiap hari Jumat. Itu program wajib apa tidak? Wajib. Kalian mau malas, mau rajin, tetap wajib ikut apa tidak? Ustaz ingin mengajak kalian berpikir untuk bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Silat wajib. Mau malas, mau bersungguh-sungguh, tetap harus datang. Nggak datang kena hukuman, betul? Karena dia program wajib. Kalau Ustaz jadi kalian, justru Ustaz malah akan sungguh-sungguh. Biar waktu setiap Jumat yang silat itu betul-betul menghasilkan. Itu caranya, cara berpikirnya. Kan ini wajib, mau ditinggalkan nggak boleh, harus ikut program pesantren, wajib harus ikut. Karena tentunya bertujuan baik. Nah, kalau kalian malas-malas paling cuma dapat pegelnya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh, pegelnya tidak akan sia-sia. Ada hasil. Itu cara berpikir. Ya, memanfaatkan waktu saat ini dengan sebaik-baiknya untuk mengambil yang bermanfaat. Paham, Tom? Yang kelima, dan mungkin ini yang terakhir yang kita sampaikan, sebenarnya masih banyak kan, tapi waktu sudah selesai.
Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa dibaca buku ini ya, untuk bisa dibaca kalimat kata per kata, karena banyak sekali pelajaran yang amat luar biasa yang bisa kita ambil dari buku ini. Ustadz hanya sebagai muqaddimah saja dan mengambil beberapa pelajaran yang ada. Yang kelima, pesannya adalah kejarlah akhirat, niscaya akan selamat. Pemuda harus lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia agar selamat. Ya. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha fakathiran ra'aina man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya wa ma ra'aina ahadan talabad dunya fa adrakal akhirah ma'ad dunya. Wahai para pemuda, berpeganglah dengan akhirat dan carilah akhirat. Karena banyak yang kami saksikan orang-orang yang mencari akhirat, maka dia akan mendapatkan dengannya dunia. Orang yang nyari akhirat, orientasinya akhirat, insya Allah akan menemukan dunia. Kebalikannya, belum pernah kami melihat orang yang mencari dunia dia dapat akhirat bersamaan. Dia dunia terus juga dapat akhirat, belum pernah ditemukan. Tapi kalau orang yang fokusnya adalah akhirat, semua adalah akhirat, dia pasti akan mendapatkan dunia. Pedagang, dia bisa orientasinya tetap akhirat dalam berdagang. Itu bisa. Dalam berdagang, usaha, bisnis, orientasinya akhirat. Dia akan mendapatkan dunia. Dengan cara apa? Berdagang dengan yang halal, dengan cara yang halal. Bahkan di balik berdagang tersebut dia juga banyak membantu orang. Sering kali memberi diskon. Ini orang gak mampu, Pak, ambil, bayar setengahnya saja. Dia masih banyak peluang-peluang untuk bersedekah di sana. Orientasinya adalah akhirat. Dan yakin pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang datang. Tiba-tiba ada yang memborong, tiba-tiba ada yang seperti ini. Dan sering kali cerita-cerita demikian. Tidak disangka-sangka. Orientasinya adalah akhirat. Seperti pernah dikisahkan, dia ini bisnis, sebuah bisnis lah. Tapi dia bercita-cita dari bisnisnya ini mau umroh setiap tahun. Umroh setiap tahun. Yang mana waktu itu masih mudah untuk umroh. Dia bercita-cita dengan bisnisnya ini tujuannya dapat hasil untung umroh setiap tahun. Dia sudah daftar umroh. Sementara waktu itu jualannya belum laku. Tinggal beberapa pekan. Dengan sekejap mendapatkan uang 40 juta karena ada yang memborong, ada yang beli. Itu diantara contoh-contoh sederhana. Orang yang orientasinya akhirat, Allah akan mudahkan dunianya. Ya. Namun tidak semua dunia diukuri dengan harta. Baik, maka para pemuda ingat, jangan pentingkan dunia. Fokus kalian belajar dan selalu kejar akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan 5 wasiat ini cukup mengena di hati-hati kita semuanya dan menjadikan kita sebagai pemuda yang betul-betul memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa ala. Kekurangan, kekhilafan datangnya dari Ustadz pribadi karena kurang ilmu dan dari syaitan. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.